Dengan hanya mengetik atau membuat artikel sederhana, kita bisa dibayar Rp100.000 hingga Rp500.000 per proyeknya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Arcil Channel yang berbagi cara menghasilkan uang secara online dengan metode yang masuk akal dan hasil yang realistis. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang cara menghasilkan uang secara online dengan cara mengetik artikel berbahasa Indonesia. Dengan hanya mengetik atau membuat artikel sederhana, kita bisa dibayar Rp100.000 hingga Rp500.000 per proyeknya, teman-teman. Pekerjaan ini hampir tidak memerlukan skill sama sekali ya. Bisa dikerjakan dengan menggunakan HP tanpa perlu install aplikasi dan bisa dikerjakan dari rumah. Dan situsnya yang menyediakan layanan ini bukan situs abal-abal ya. Bahkan ini ada alamat kantornya, juga kontaknya juga jelas. Jadi sangat dipercaya sekali. Cara garis besar, skema kerjanya itu seperti kita mendaftar ke sebuah situs freelancer yang namanya tuh projects.co.id. Di mana di dalam situs ini banyak banget orang yang membutuhkan dan mencari jasa penulisan artikel. Pada umumnya, artikel ini nantinya diperlukan untuk kebutuhan konten website atau blog mereka. Seperti yang kita tahu ya, untuk satu website, nanti itu memerlukan ratusan bahkan ribuan artikel, terutama untuk blog atau website yang besar. Oleh karena itu, si pemilik website memerlukan bantuan kita sebagai freelancer untuk membuat artikel yang akan dipublish di blog atau website mereka. Dan dari situlah kita akan mendapatkan bayaran. Dan di video ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin langkah demi langkah mulai dari cara daftarnya, cara kerjanya, dan tips cara memaksimal penghasilan kita. Sebelum kita mulai tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Mungkin teman-teman bertanya, Mas saya nggak paham IT, Mas saya gaptek, saya tidak punya skill menulis, atau Mas saya sudah punya skill menulis tapi bagaimana cara mendapatkan uangnya? Tenang teman-teman, semuanya saya akan kupas satu persatu. Yang jelas untuk mengerjakan proyek ini hampir tidak memerlukan skill sama sekali. Oleh karena itu saya akan memberikan sebuah trik cara membuat artikel dengan tema apapun secara mudah, dan juga saya akan menjelaskan sedetail mungkin bagaimana kita mendapat uang dari produsen yang nantinya uang itu bisa kita hasilkan atau kita cairkan melalui rekening bank milik kita, teman-teman. Untuk mengerjakan keseluruhan proyek ini dari awal sampai selesai, kita akan mendaftar di sebuah situs yang bernama projects.co.id. Untuk linknya, situsnya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi saya menjelaskan sedikit ya. Projects.co.id ini adalah startup lokal yang mempertemukan para pencari kerja sampingan freelancer seperti kita ini dengan para pemberi kerja yang mempunyai proyek untuk dikerjakan, dan siapapun bisa menawarkan pekerjaan di situs ini. Dan mencari pekerjaan di situs ini juga jadi project.co.id cocok banget buat para ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan kantoran, para pekerja sampingan, atau siapapun yang ingin mencari pundi-pundi penghasilan. Dan kabar baiknya, kita bisa mengerjakan proyeknya dari rumah atau dimanapun kita berada. Untuk berkomunikasi dengan pemberi kerja, kita bisa melakukannya full dari dalam situsnya atau melalui email. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita mulai untuk tutorialnya. Pertama-tama teman-teman silahkan kunjungi situsnya, yaitu projects.co.id. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah mengunjungi situsnya, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini kita diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Dan untuk melakukan registrasi, kita memerlukan sebuah email yang masih aktif. Oke, langsung saja klik register di sini. Nah, di sini ya. Di sini ada beberapa kolom email, username, kemudian captcha. Untuk email, kita isikan email yang masih aktif. Nanti saya contohkan juga menggunakan akun baru ya. Username ini isikan sama halnya dengan username di Instagram gitu ya. Jadi tanpa spasi, tapi di sini tanpa add. Di sini ini gunakan untuk login nantinya. Dan nanti kemudian kita ketik captcha yang ada di sini, kolom di ini. Jika sudah terisi semua, langsung saja klik register. Oke, akan saya contohkan terlebih dahulu ya teman. Nah, contohnya seperti ini. Saya menggunakan akun baru arstilchannel@gmail.com, kemudian username arstil, kemudian kita ketik captcha-nya di sini. Jika sudah terisi semua, ketik kolom ini, langsung saja klik register. Setelah klik register, tadi di sini kita harus terlebih dahulu memverifikasi akun email kita ya. Jadi kita sudah mendapatkan kiriman email yang dikirimkan oleh projects.co.id. Selanjutnya kita harus verifikasi.
caranya kita buka email kita yang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Nah, kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan inbox dari project.co.id. Klik saja di sini, selamat datang Arsil, akun masih belum aktif. Untuk verifikasi atau mengaktifkan akun, kita cukup dengan mengklik link, dan untuk loginnya nanti menggunakan username dan password yang ada di sini. Dan untuk tahap selanjutnya, jadi verifikasinya ada 2 langkah teman-teman. Yang pertama, klik link yang dikirimkan oleh Project ID melalui email. Yang kedua, verifikasinya kita menggunakan nomor WA. Kita ketikkan nomor WA kita di sini, kemudian kita klik verify. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik verify di sini. Nah, setelah itu kita sudah bisa langsung login teman-teman ya. Untuk login, kita klik login di sini, kemudian kita isikan username dan password yang tadi dikirimkan melalui email. Kemudian langsung saja klik login seperti ini. Kita langsung klik login. Setelah itu login, tampilannya seperti ini, hampir sama seperti belum login, tapi ini ada tulisannya login as nama username kita. Dan ini adalah halaman dashboard atau halaman utama dari situs project.co.id teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara kerjanya. Jadi dari halaman utama ini nanti teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada banyak banget pilihannya. Contohnya seperti ini, membutuhkan 12 artikel bahasa Indonesia dengan topik tekno dan game. Kemudian ada lagi menulis artikel berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris abaikan saja, menulis dengan kategori khusus atau topik khusus. Di sini juga sudah tertera ya. Ini adalah budget dari pemilik proyek, yaitu sekitar segini. Misalkan untuk menulis khusus ini 100.000 hingga 200.000 budgetnya. Dan untuk topik tekno tadi budget 250.000 sampai 275.000. Kalau bahasa Inggris memang agak gede karena agak sulit, dan kemudian bawahnya ada lagi misalkan membuat marketplace top up game, voucher dan lain-lain, mengerjakan soal, lain-lain sebagainya. Pada dasarnya teman-teman bebas ya memilih project manapun, tapi karena di video ini tutorialnya khusus membahas tentang mengetik atau menulis artikel, maka di sini saya akan mencontohkan untuk yang mengetik artikel saja. Misalkan di halaman utama tidak ada job atau proyek, teman-teman bisa mengetik artikel dengan di menu 3 ini, kemudian kita pilih project, kemudian kita browse project, cari projectnya, kemudian kita search di sini, kita ketikkan saja artikel, kemudian kita enter. Nah, nanti yang muncul job-job khusus menulis artikel saja. Nah, ini yang tadi scroll ke bawah lagi. Nah, ini menulis artikel bahasa Inggris, yang tadi juga pokoknya yang menulis semua penulis dengan topik khusus yang otomotif, mesin, elektro dan lain sebagainya. Dan nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara menulis artikel dengan topik apapun. Nanti akan saya contohkan cara membuatnya. Contohnya yang ini dulu ya, artikel bahasa Indonesia dengan topik teknogame. Caranya kita ajukan penawaran dulu, kita menawarkan diri untuk job ini. Caranya kita klik place new bid di sini teman-teman. Teman-teman juga baca juga ya pengumuman supaya akun kita tidak diblokir. Kemudian si pemilik project itu budgetnya 250.000 sampai 275.000. Yang dibutuhkan adalah 12 artikel. Nah, kita di sini supaya cepat dapat, supaya kita menang mengajukan tendernya atau mengajukan penawarannya, kita buat jumlahnya di sini harga dari jasa kita itu yang kecil-kecil saja. Misalkan tentang ini kita bisa ketik 200.000 misalnya atau 150.000. Misalnya itu. Nanti teman-teman membuat artikelnya gampang banget, nanti saya ajarkan. Nah, seperti ini harganya 200.000. Kemudian di sini kita isikan bahasa penawaran kita. Contohnya seperti ini teman-teman, nanti bisa isikan saja contohnya. Halo, perkenalkan nama saya Andi, saya suka menulis dan saya mengerti kaidah-kaidah penulisan yang baik. Saya tertarik dengan proyek Anda, terima kasih, seperti itu. Atau bisa juga ditambahi saya akan mengerjakan proyek dengan tepat waktu, seperti itu ya, supaya lebih menarik dan supaya kita dilirik oleh si pemilik proyek. Kemudian di sini ada attachment, jika teman-teman pernah punya bukti atau punya blog, punya contoh artikel, kemudian contoh sertifikat mengetik dan lain sebagainya, bisa dicantumkan di attachment di sini. Selanjutnya kita ketik captcha di sini seperti ini, kita ketik saja di sini. Kemudian yang terakhir kita place new bid. Ini hanya sekali saja, jika teman-teman tidak dihubungi si owner, kita nge-bid project yang lain lagi. Dan nanti kalau memang si pemilik project itu sudah setuju atau deal dengan penawaran kita, maka kita akan dihubungi dan kita mendapatkan notifikasi untuk segera membuat projectnya, untuk segera mengetik atau menulis artikelnya. Nah, kemudian untuk menulis artikelnya kita membutuhkan aplikasi yang namanya Microsoft Word untuk Android. Jadi silahkan buka Play Store, kemudian ketik di pencarian Word seperti ini dan pilih untuk berlogo seperti ini. Install dulu, setelah itu kita buka. Nah, setelah itu pilih dokumen kosong. Nah,
di sini ya. Ini kita bisa tulis artikelnya di sini. Kemudian untuk cara membuat konten atau isi artikelnya, kita bisa mencontoh artikel-artikel yang ada di Google. Kemudian kita ubah bahasa menjadi bahasa kita sendiri agar tidak terdeteksi duplikat atau plagiat, karena si pemilik project tidak mau dan akan komplain jika project yang diberikan merupakan project duplikat atau plagiat dari konten orang lain. Selanjutnya kita cari dulu contoh artikelnya, kita pergi ke Google dulu. Nah, di sini langsung aja ketikkan artikel sesuai dengan topik yang ada dalam project. Misalkan seperti tekno di sini, misalkan seperti teknologi terbaru 22. Kita ketikkan saja, kemudian misalnya tentang wisata, ya kita tulis aja 5 wisata terbaik Indonesia misalkan. Kemudian kita pilih yang berita. Nah, ini muncul banyak contoh artikelnya, nanti teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dibuat. Misalkan nggak ada, langsung klik berikutnya aja di sini. Nah, ini contohnya seperti ini, kita klik saja 7 tren teknologi yang diperkirakan akan rame. Kita copy dulu artikelnya, kita copy dulu, ataupun kalau kita tidak copy tidak masalah. Yang terpenting teman-teman tuliskan dengan bahasa teman-teman sendiri ya, tidak boleh di copy paste secara 100%. Contohnya di sini, teknologi berevolusi dengan cepat dan penemuan baru bla 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 bla. Ini kita ubah menjadi seperti ini. Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat dan studi terbaru itu sudah menemukan teknologi yang lebih efisien dan juga nyaman. Misalkan seperti itu. Itu contoh saja. Nanti teman-teman bisa ubah-ubah sendirilah ya. Yang penting nanti artikel itu tidak sama persis, akan tetapi ini bisa diubah menjadi namun. Pada intinya kita menggunakan bahasa parafrase persamaan kata itu tidak apa-apa. Namun teknologi bukanlah sesuatu yang mudah, di mana baik secara fisik maupun digital. Ini kita balik seperti ini. Namun secara fisik maupun digital teknologi bukanlah sesuatu yang mudah. Dibalik seperti itu juga bisa, nanti tergantung kreativitas teman-teman. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita pastekan di Word sini, tinggal edit-edit katanya. Jika sudah, nanti bisa disimpan sebagai PDF atau simpan sebagai Word juga nggak apa-apa. Sebaiknya saran saya simpan sebagai PDF seperti itu teman-teman untuk membuat artikelnya. Jadi dengan topik apapun sama ya, kita tinggal ganti kata-katanya. Jadi intinya kita tidak terdeteksi duplikat konten atau plagiat, akan tetapi isi kontennya tuh pada intinya sama. Jadi paham ya teman-teman untuk cara membuat artikelnya. Dan perlu teman-teman perhatikan juga, ini deskripsi tadi kan ini syaratnya 800 kata ya per artikelnya, dan si pemilik proyek ini membutuhkan 12 artikel. Jadi untuk kata-katanya itu jumlahnya harus 800 kata. Untuk mengeceknya bagaimana, teman-teman bisa ke Google lagi, ketik word count, kemudian ini word counter yang paling atas saja. Artikel kita yang sudah kita tulis, kita blok semua, kemudian kita copy di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini muncul di sini ya, jumlahnya baru 43 kata, dan si pemilik project menginginkan 800 kata. Kata ya, bukan karakter ya. Jadi pastikan lagi kata ya, teknologi satu kata, berevolusi satu kata, dan seterusnya. Oke teman-teman, jadi paham ya untuk format penulisannya, mengetiknya juga sudah paham. Yang terakhir, cara menarik uangnya atau cara mencairkan dananya. Nah, untuk mencairkan dananya, teman-teman pilih garis 3 di sini, kemudian pilih My Account, kemudian pilih My Finance. Nah, di sini teman-teman harus melakukan pengaturan pembayaran dulu ya. Change payment setting, ubah dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini semua harus diisi ya. Misalkan bank yang teman-teman gunakan, kemudian kuota, kantor cabangnya, kemudian nomor rekeningnya, nama rekeningnya, dan yang perlu kita perhatikan yaitu cut off period. Jadi cut off periode pembayaran, kita klik saja. Di sini ada beberapa opsi. Yang manual ini kita mencairkan secara manual. Tapi saran saya teman-teman pilih yang weekly atau monthly. Jadi ini otomatis. Contohnya weekly, kita pilih saja weekly. Nah, untuk batas minimal pencairannya ini 57.500. Jadi ketika saldo sudah melebihi ini, maka akan ditransfer otomatis ke alamat rekening kita, seperti itu ya. Kemudian jika ada NPWP isikan juga, jika tidak dikosongin saja. Nah, yang terakhir ini security code, klik linknya di sini. Nanti akan dikirimkan kode ke nomor WA atau nomor HP yang didaftarkan di awal tadi. Kemudian kodenya masukkan di sini. Jika sudah, change payment setting dengan mengatur cut off period menjadi weekly atau monthly, maka kita akan ditransfer otomatis setiap hari Senin ya, jika saldo kita sudah lebih dari 57.500. Jadi paham ya teman-teman ya. Sekali lagi, apa yang saya share ini bukanlah sebuah metode yang instan teman-teman. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk bisa benar-benar menghasilkan dengan metode ini.
Teman-teman juga bisa menggunakan cara trik dan kreativitasnya masing-masing untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk mengerjakan proyek ini, silakan dicoba-coba, atau teman-teman bisa coba metode yang lain yang sudah saya share di channel ini. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk share kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih dan salam cuan.